Halo, Assalamualaikum. Tahun ini saya mencoba lagi TWS earphone yang baru Samsung rilis. Sebelumnya saya skip Galaxy Buds Pro, namun sudah jajal Galaxy Buds 2 dan masih menyimpannya sampai kini. Lebih tepatnya sih disita sama ibu negara. Satu yang pasti, kalau bahas earphone Samsung, kita bakal banyak bahas fiturnya. Kalau urusan sound quality, Samsung sudah serahkan ini ke ahlinya, yaitu EKG. Dan saya akan mulai dari fitur yang tidak pernah saya coba sebelumnya dan memang jadi favorit saya, yaitu Voice Detect. Saya belum menemukan fitur ini di earphone lain ya sebelumnya, yang mana memang baru Samsung perkenalkan di Galaxy Buds Pro generasi pertama. Fitur ini membuat ambient atau transparency mode jadi betul-betul berguna. Jadi, saat kita mengaktifkan fitur ini, lalu kita berbicara dan mikrofon sisi dalamnya mendeteksi hal ini, maka secara otomatis mode awareness atau ambiennya dinyalakan dan volume diturunkan jadi cukup rendah. Hasilnya, kita benar-benar bisa mendengar suara sekitar secara otomatis ya, atau mendengar suara lawan bicara kita. Bagi saya, ini benar-benar user experience yang keren. Dan sungguh membuat fungsi ambient mode menjadi optimal tanpa butuh effort yang berlebih. Kedua, earphone ini juga sudah memiliki fitur 360 audio ya, atau mungkin sebagian orang mengenalnya sebagai spatial audio, spatial ya nulisnya ya. Fitur ini membuat arah suara terasa nyata dari satu arah. Contohnya kayak gini nih, pertama kita dengarkan itu musik atau suara berasal dari hadapan kita ya, dari depan. Lalu kita menoleh ke kiri, maka suara akan terasa berat ke telinga kanan, seolah-olah suaranya tetap berada di situ gitu ya, dari depan kita di awal itu tadi. Nah, begitu juga sebaliknya ya, kalau kita menoleh ke kanan, maka suaranya bakal terasa berat dari sebelah kiri. Jadi kayak si sumber suaranya tuh tetap berada di sana, cuma kita yang gerak-gerakin kepala kita. Mantap nih. Fitur ini membutuhkan smartphone dengan One UI 3.1 ke atas ya buat mengaktifkannya. Jadi di Galaxy Z Fold 4 dan Galaxy A73 saya muncul. Namun tidak di Galaxy M22 yang pakai One UI versi Core. Fitur lain yang membutuhkan One UI 3.1 adalah Auto Switch, di mana pada device-device yang sudah menggunakan Samsung ID yang sama, earphone ini bisa langsung digunakan bergantian tanpa pairing ulang. Cuma sayang nggak bisa Auto Switch ke laptop nih, mungkin karena laptop saya bukan Samsung punya. Tapi kabarnya Auto Switch ini bisa ke Samsung TV juga. Kapan ya punya TV Samsung? Saya punyanya baru mesin cuci nih. Masa mau dengerin suara cucian di earphone? Dan jangan lupakan fitur 24-bit Hi-Fi audionya. Pada smartphone dan juga aplikasi pemutar suara yang mendukung, kita bisa mendengarkan musik dengan lebih hidup. Lebih kayak detail dengan bitrate yang lebih tinggi ya ini. FYI, Bluetooth earphone pada umumnya bekerja di bitrate audio yang lebih rendah yaitu di 16 bit. Saya sampai sempatkan unduh beberapa file audio lossless demo dari salah satu musisi ya dan putar di aplikasi Samsung Music. Memang nyata sih beda kedalaman suaranya, bukan cuma gimmick. Dan lagi, memang karakter suara dari Galaxy Buds 2 Pro ini cocok buat saya. Ini tuh bukan yang suaranya asal ngebas tapi gaung kemana-mana ya. Earphone ini bisa maintain 3 sektor dengan seimbang, namun tetap punya power yang terasa. Nah ini kan rada susah nih kalau nggak di earphone mahal. Nah detailnya kaya juga, midnya jernih, bassnya cukup boomy, dan treble yang sparklingnya terasa bright. Membuat saya mengamini apa yang Samsung klaim bahwa earphone ini memperdengarkan suara as it was intended ya, jadi seperti aslinya. Dan seperti biasa, kalau kamu pair ke aplikasi Samsung Wearables, nanti bisa diatur lagi equalizer-nya yang lebih sesuai dengan karakter yang kamu inginkan. Kalau saya, prefer yang standar ya, karena ini udah enak, udah balance. Virtualisasi bisa memperdengarkan arah yang akurat dan stagingnya pun terasa luas, serta jarak juga terasa cukup nyata ya terdengar. Dalam banyak hal, Galaxy Buds 2 Pro ini memenuhi apa yang saya butuhkan, baik dari sisi fitur maupun sound quality. Satu yang tak boleh dilupakan adalah charging case-nya yang pastinya support Qi wireless charging. Sesekali kalau darurat, bisa juga nih saya pakai reverse wireless charging-nya dari Z Fold 4. Yang paling berbeda dari seri baru TWS earphone-nya Samsung ini tentu saja finishing-nya. Tidak ada lagi sentuhan glossy apalagi metalik pada produknya ini ya. All matte dan dengan finishing yang soft rubberized yang membuatnya nyaman dikenakan dan bersentuhan dengan kulit. Meski ya memang muncul kekhawatiran debu dan kotor juga akan lebih mudah melekat. Kabar baiknya, bentuk charging case-nya sama persis dengan milik Buds 2, Buds Live, dan Buds Pro.
Artinya, kita bisa beli protective case yang sudah banyak tersedia di loka pasar. Atau seperti saya, minjem casing Buds 2 istri saya. Oh iya ya, kita bahkan belum bahas ada apa saja di aplikasi Galaxy Wearables untuk Buds 2 Pro ini. Saya absen cepat saja ya kalau gitu, atau udah banyak pisan kumaha. Ya, yang pertama ada ubah buat fungsi sentuhnya, kemudian ada equalizer, juga ada earbud fit test, kemudian ada read notification allowed, Bixby Voice juga bisa diatur dari sini, dan ada call setting buat ambient dan in-ear detection ya. Jadi kalau pakai ini, kalau ada telepon masuk ke handphone kamu dan kamu lagi nggak pakai earphone, maka suaranya akan tetap muncul di earpiece dari smartphone kamu ya. Kemudian ada pengingat kesehatan leher kalau kelamaan nunduk. Lalu ada labs atau fitur yang dalam pengembangan itu untuk gaming mode dan juga double tap edge-nya. Dan tentu saja ada juga fitur Find My Earbuds yang merupakan fitur dari SmartThings-nya Samsung nih. Dan sebelum kita tutup videonya, mari kita dengarkan dulu perekaman suara dari mic Buds 2 Pro ini. Ya, ini adalah contoh perekaman suara dengan Galaxy Buds 2 Pro. Ini saya ngomong dekat air purifier mini atau portable yang saya nyalakan sengaja buat menghasilkan noise ya. Apakah noise-nya kedengaran atau tidak? Sekarang saya matikan. Gimana? Ada perbedaan atau enggak? Dan silakan disimak juga karakter suaranya natural atau enggak, atau malah kayak suara robot. Detailnya, kaya atau tidak, dan gainnya cukup atau tidak ya. Langsung komen, gimana pendapat kamu tentang perekaman suara dari mikrofonnya. Nah, kalau tadi saya rekam di laptop saya, sekarang saya rekam di Galaxy Z Fold 4 menggunakan sound recorder bawaannya Samsung ya. Dan ini air purifier portable-nya nyala. Silahkan disimak dan saya matikan sekarang. Perbedaannya kentara nggak? Karena tadi waktu di laptop saya perhatikan ada perbedaan yang jelas. Bukan perbedaan di noise-nya, justru perbedaan suaranya. Kayak dia mengimbangi sesuatu, mengimbangi noise, jadi rada berubah suaranya ketika ada noise ya. Beda ketika dengan tanpa noise. Silahkan disimak makanya ya, dan komen juga. Untuk ukuran earphone di atas 2 juta, sebetulnya perekaman suaranya itu punya karakter yang kurang natural ya, saya rasakan. Namun peredaman noise berjalan dengan baik dan gainnya sangat cukup. Sementara detailnya terbilang rata-rata seperti TWS earphone pada umumnya. Sebetulnya saya berharap lebih sih ya sama mikrofonnya di level harga segini. Namun mungkin ini akibat dari form faktornya yang tanpa stem seperti ini ya yang membuat mikrofonnya kurang dekat ke mulut. Paling itu saja catatan dari saya soal mikrofonnya. Karena urusan sound dan fitur, ini rasanya memang TWS earphone terbaik yang pernah Samsung hadirkan. Dan sayangnya, suara dan fiturnya cocok banget nih sama saya. Loh, kok sayang? Iya, sayangnya besar kemungkinan ini nggak akan nongkrong di lapak secondan saya. Mau saya pakai terus, kan yang Buds 2 dipakai istri. Kalau kamu tertarik, silakan cari di link yang saya sertakan di deskripsi ya. Link ke lapak-lapak yang jual Buds 2 Pro. Semoga sudah ready stock pas saya upload video ini. Videonya udahan di sini. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.